Keteladanan para generasi salaf banyak diriwayatkan dalam kitab biografi. Generasi salaf adalah generasi terdahulu atau disebut juga generasi awal dakwah Islam yang dimulai zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau. Kemudian dilanjutkan zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan zaman generasi anak-anaknya para sahabat Nabi yang disebut juga generasi tabi'in. Kemudian dilanjutkan zaman cucunya para sahabat Nabi yang disebut juga zaman generasi tabi'in atau atba'u tabi'in. Kurun waktunya menurut sebagian ulama adalah sekitar 300 tahun sejak dakwah Islam mulai dikembangkan dan dijalankan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Merekalah kurun terbaik umat ini dan kita yang hidup di zaman sekarang ini perlu mencontoh, beri tiba kepada generasi salaf yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Pusat Kajian Islam. Semoga bermanfaat. Keteladanan generasi salaf banyak diungkap dalam kitab-kitab para ulama sesudahnya. Salah satunya adalah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disaksikan langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuntuti Abu Bakar radhiyallahu anhu di suatu pagi, hendak mengetahui kegiatan yang dilakukannya setiap selesai sholat subuh. Dikutip dari buku Jangan Takut Hadapi Hidup karya Dr. Aid Abdullah, bahwa Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitab Raudatul Muhibbin menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuntuti langkah Abu Bakar radhiyallahu anhu di suatu pagi buta setelah sholat subuh. Umar sebelumnya selalu melihat Abu Bakar meninggalkan masjid usai menunaikan sholat subuh dan berjalan menyusuri lorong kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu bertanya-tanya apa gerangan yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berperilaku seperti itu. Kemudian pada suatu saat, Umar radhiyallahu anhu membuntuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah sekian waktu berjalan, akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam tenda terpencil di ujung lorong. Ketika Abu Bakar keluar dari tenda tersebut, Umar masuk ke dalam tenda itu dan mendapati seorang wanita tua miskin lagi buta bersama beberapa putrinya. Umar bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Saya wanita tua dan buta yang tinggal di tenda ini. Ayah kami meninggal. Saya tinggal bersama beberapa putri. Kami sudah tidak mempunyai keluarga lagi selain Allah," jawab wanita itu. "Lalu siapa lelaki tua yang mendatangimu tadi?" Karena wanita itu tidak tahu, dia hanya menjawab, "Saya tidak mengenalnya."
Dia datang setiap hari untuk menyapu membersihkan tenda kami, membuatkan sarapan dan memerah susu unta kami. Umar radhiyallahu anhu menangis mendengar hal itu. Dia pun berkata, "Akankah khalifah-khalifah setelahmu sudi bersusah payah sepertimu?" Wahai Abu Bakar, iya, demi Allah. Khalifah-khalifah setelah beliau, sampai datangnya hari kiamat, akan selalu menapaki langkah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan salah satu bukti ketinggian akhlak budi pekerti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keteladanan akhlak dan ibadah para sahabat Nabi dan generasi salaf secara umum yang diungkap dalam banyak kitab para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dengan akhlak yang terpuji, bersikap santun dan kasih sayang pada sesama. Dengan keluhuran budi pekerti dan akhlaklah dakwah Islam diterima di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, marilah kita meneruskan kebaikan-kebaikan generasi awal Islam tersebut. Karena sesungguhnya pada budi pekerti dan akhlak serta ibadah mereka banyak kebaikan-kebaikan yang besar. Sesuai yang mereka dapatkan dari didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke zaman kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat.